Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pelajaran bahasa Arab kita, membahas buku Belajar Menyusun Kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas bab 2, ya masih di bagian 1 dari buku ini, pembahasan tentang kata dan pembagiannya. Ya. Dan sudah saya sampaikan ya sebelumnya bahwasanya tujuan terpenting kita, di antara tujuan terpenting kita belajar bahasa Arab adalah agar bisa menyusun kalimat. Ya. Dan kalimat ini tersusun dari kata. Ya. Atau bisa kita katakan juga kata adalah penyusun kalimat. Dan dalam bahasa Arab, kata terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Tulisan Arabnya al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Atau kalau alif lamnya kita buang, bacanya ismun, fi'lun, harfun. Ya, seperti itu. Pengertian singkat ya, isim itu kata benda ya. Kalau di sebagian buku nahwu tingkat pemula ada yang mengartikan isim itu cukup kata benda saja. Walaupun ini belum lengkap ya. Tapi insya Allah akan kita bahas lengkapnya apa. Misalnya manusia, hewan dan lain sebagainya. Adapun fi'lun ya, fi'il, al-fi'lu itu kata kerja seperti pergi, makan, memukul dan lain sebagainya. Adapun huruf ini kata depan atau kata sambung. Misalnya dari, ke, ini kata depan, dan, atau ini kata sambung, dan lain sebagainya. Nah, isim, fi'il, dan huruf ini nanti bisa kita ya susun menjadi kalimat. Contoh di sini misalnya, Zahaba telah pergi, Muhammadun si Muhammad, ila ke al-masjidi, ke masjid. Ini tersusun dari Zahaba ini fi'il, kata kerja ya. Muhammadun isim, kata benda. Ila ke kata depan al-masjidi, ya kata benda juga. Ini satu kalimat. Dan ini tersusun dari ya ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Nah di sini ada penjelasan lebih rincinya tentang isim, ya al-ismu. Itu definisi yang lebih lengkapnya adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Ya. Pertama manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, dan benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Ada bendanya namun tidak terlihat wujudnya. Contoh yang menunjukkan manusia, rajulun, seorang laki-laki. Yang menunjukkan hewan, ba'udatun, ya, nyamuk. Syajaratun, pohon, ini menunjukkan tumbuhan. Jawalun, HP, menunjukkan benda mati. Salihun, salih, ya, menunjukkan sifat. Sabahun, pagi, menunjukkan waktu. Ghurfatun, kamar, menunjukkan tempat. Ikhlasun, keikhlasan, ini menunjukkan sesuatu yang bersifat abstrak. Ya, ini contoh-contoh isim. Dan isim jumlahnya tidak tahu hingga banyak. Ya, tidak tahu jumlah pastinya berapa. Ya, dan untuk contoh yang lebih banyak seputar isim, Anda bisa lihat di bagian lampiran ya. Sudah saya berikan di situ contoh-contoh isim yang cukup banyak ya untuk pemula, bagus ya untuk dihafal. Kemudian fi'il, al-fi'lu, kata kerja. Dalam bahasa Arab, kata kerja ada 3 macam. Yang pertama al-fi'lul madhi, kata kerja waktu lampau ya fi'il madhi. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari', kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Kemudian fi'lul amri, kata kerja perintah ya, fi'il amr, kata kerja perintah. Contoh fi'il madhi misalnya daraba, telah memukul, ya kejadiannya sudah berlalu ya. Yadribu bisa diartikan sedang atau akan memukul, nanti sesuai dengan konteks kalimatnya. Tapi biasanya ya fi'il mudhari itu digunakan untuk konteks waktu sekarang. Ya, untuk waktu sekarang. Kalau akan datang biasanya ditambahkan kata-kata sa yang artinya akan. Ya. Kemudian idrib, pukullah, ini contoh fi'il amr. Dan sama seperti isim, fi'il jumlahnya juga tidak terhingga. Ya. Dan untuk contoh fi'il yang lebih banyak, ya, Anda bisa lihat di bagian lampiran. Ini contoh dan pengertian ringkas untuk fi'il.
Kemudian huruf, al-harfu itu bisa kita artikan kata depan atau kata sambung. Dan huruf ini jumlahnya terhingga. Ya, bisa dihitung. Kalau antum mau dikumpulin bisa antum hitung. Jumlahnya tidak terhingga. Ya, sekitar 80-an kurang ya. Kemudian huruf bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ya, dari jumlah yang terhingga itu nanti bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ya, antum kalau ingin tahu contoh-contoh huruf dan pengelompokannya bisa baca di buku yang sudah saya susun, ya, Menyelami Samudra Huruf. Di situ ada penjelasan tentang kelompok-kelompok huruf dalam bahasa Arab beserta contoh fungsinya dan penerapannya dalam kalimat. Nah, kemudian ada dua kelompok huruf yang paling sering digunakan dalam menyusun kalimat, dan ini juga yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun kalimat. Yang pertama namanya harful jarri, huruf jar, yaitu huruf yang menyebabkan harokat akhir isim yang terletak di depannya itu menjadi kasroh. Ya, contoh huruf jar, min dari, ila ke, ala di atas, fi di dalam, bi dengan. Ini baru sebagian ya, nanti insya Allah di tingkat-tingkat lanjutan yang akan kita dapati contoh-contoh huruf jar yang lainnya. Kemudian harful atfi, ya, atau kita kasih contoh penerapannya. Ya, tadi fungsi huruf jar ini adalah dia menyebabkan harokat akhir isim yang terletak di depannya menjadi kasroh. Misalnya ada kata al-masjidu, ini kan isimnya, isim menunjukkan tempat. Nah, jika diawali huruf jar fi misalnya, maka nanti harokat akhirnya kita harus ubah menjadi kasroh, menjadi fil masjidi, bukan fil masjidu lagi, tapi fil masjidi. Jadi alasannya kenapa? Karena diawali oleh huruf jar fi. Nah, ini huruf jar. Kemudian harful atfi, huruf ataf, huruf penghubung. Contohnya waw, ya, wa yang artinya dan, kemudian au yang artinya atau. Contoh misalnya penerapan dalam rangkaian kata al-masjidu wal madrasatu, masjid dan sekolah. Dan di antara fungsi huruf ataf ini, huruf penghubung, itu nanti dia menyebabkan harokat akhir isim yang terletak setelahnya itu menjadi sama dengan isim sebelumnya. Seperti misalnya wal madrasatu, itu kan harokat akhirnya dhammah karena dia mengikuti al masjidu. Kalau sebelumnya nanti misalnya fil masjidi, nanti wal madrasati jadinya. Ya, insya Allah nanti penjelasan rincinya akan diberikan pada bab berikutnya. Yang penting di sini ya tujuannya adalah pengenalan huruf jar dan huruf ataf yang terhafalkan ya, karena akan digunakan untuk menyusun kalimat. Ya. Dan di sini ada catatan ya, huruf yang tersusun dari satu huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah itu alif sampai ya, alif dan seterusnya sampai ya. Nah, ada huruf-huruf di sini yang tersusun dari satu huruf hijaiyah seperti huruf bi, wa ya. Ini penulisannya harus disambung dengan kata di depannya jika memang bisa disambung seperti huruf bi. Ini kan bisa disambung dengan kata dengan huruf di depannya. Misalnya bi plus al-qalamu menjadi bil qalami. Huruf ba bisa disambung dengan alif sehingga menjadi bil qalami. Kenapa menjadi qalami? Awalnya qalamu ya karena diawali oleh huruf jar bi. Bi plus as-sayyaratu menjadi bis sayyarati. Nah, ini kaidah penulisan. Kalau huruf waw kan memang nggak bisa disambung ya. Kalau nggak bisa disambung dia deketin aja. Ya deketin dengan kata di depannya. Jangan dikasih spasi. Kalau diketik di laptop. Nah, kemudian isim memiliki ciri-cirinya. Selain dikenali dari artinya, kita bisa kenali isim dari ciri-ciri tulisannya. Ya, ada 4 ciri berikut yang penting untuk kita kenal. Yang pertama, isim itu dia berawalan alif lam. Misalnya al-masjidu, al-madrasatu, al-mar'atu, itu akhirnya alif lam, itu ciri-ciri isim. Jadi misalnya kita nggak tahu al-madrasatu itu apa sih artinya, tapi kita tahu dia itu isim. Tahu dari mana? Karena ada alif lam di awalnya. Kemudian berakhiran tanwin. Ya, masjidun, madrasatun, imro'atun, ya, un itu tanwin tuh. Dan itu ciri-ciri isim. Dan di sini ada catatan penting ya. Alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah isim. Jika isim sudah diberi alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Dan jika isim ingin diberi tanwin, maka tidak boleh diberi alif lam di awalnya. Jadi antum kalau ingin menuliskan isim itu
ada dua pilihan. Ya. Antum kasih alif lam di awalnya, atau antum tanwin di akhirnya tanpa alif lam. Seperti misalnya, coba tuliskan bahasa Arabnya sekolah. Antum bisa menulis al-madrasatu atau madrasatun. Yang nggak boleh itu al-madrasatun. Kenapa nggak boleh? Karena ya alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah isim, dalam sebuah kata. Ya. Ini sangat penting nih dihafal, terutama para pelajar pemula ini sering lupa nih. Ketika awal belajar tuh, ketika dikasih alif lam masih aja dikasih tanwin, ya harus dilatih ya. Kemudian khusus penulisan lafaz imra'atun ya, yang artinya seorang wanita. Jika diberi alif lam maka penulisannya menjadi al-mar'atu. Ini khusus lafaz imra'atun ya, bukan al-imra'atu tapi al-mar'atu. Ini harus dihafalin juga nih. Kalau yang lainnya biasa aja tulisnya seperti masjidun, al-masjidu. Tapi yang khusus imra'atun, ketika dikasih alif lam maka penulisannya menjadi al-mar'atu. Kemudian ciri isim yang ketiga itu berhasilan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang melingkar gitu. Ya, yang terdapat di akhir kata madrasatun misalnya, imra'atun, jami'atun. Nah, keberadaan tak marbutoh ini menunjukkan bahwasanya kata itu termasuk isim. Ya, bukan fi'il, bukan juga huruf. Kemudian diawali oleh huruf jar. Jadi keberadaan huruf jar ini menjadi ciri-ciri isim. Karena setelah huruf jar itu pasti isim. Seperti misalnya ada rangkaian kata fil masjidi, ada fi di awalnya, ya fil masjidi di dalam masjid, maka al masjidi itu isim dengan ciri-ciri pertama ada huruf fi, huruf jar di awalnya, kemudian ciri yang kedua ada alif lam juga di awalnya, jadi ada dua ciri isim di sini. Al madrasati dia termasuk isim karena ada diawali oleh huruf jar ila, dan ciri yang lainnya ada alif lamnya di awal al itu dan ada tak marbutoh. Jadi di sini ada tiga ciri isim. Alal kursi, di atas kursi. Ya, al kursi kita tahu dia isim karena diawali oleh huruf jar ada. Kemudian ada alif lam juga di awalnya. Nah, ini 4 ciri isim yang harus kita hafalkan supaya kita bisa membedakan mana isim dan mana yang selain isim. Dan bagi pelajar pemula tugas di awal itu harus bisa membedakan kata mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Dan caranya ya untuk level kita ini, ya caranya untuk bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, yang pertama hafalkan semua huruf karena jumlahnya itu terhingga sehingga insya Allah bisa dihafal. Dan untuk level kita sekarang ya hafalkan saja huruf-huruf yang ada dalam buku ini. Itu sudah cukup ya untuk bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Kalau sudah bisa menghafal huruf, kalau kita sudah hafal semua huruf, maka otomatis kita bisa bedakan mana yang huruf dan selain huruf. Selain huruf ada dua kemungkinan. Kalau nggak dia isim, maka dia fiil. Nah, supaya bisa membedakannya mana isim, mana fiil, hafalkan tadi tuh ya, ciri-ciri isim yang 4 itu. Nah, kalau sudah hafal ciri-ciri isim, insya Allah mudah ya membedakannya dengan fiil. Dan fiil ini bisa dikenali dengan pola-polanya. Ada pola-pola yang khas yang nanti insya Allah akan kita pelajari dalam ilmu shorof. Kalau kita sudah belajar ilmu shorof, insya Allah akan sangat mudah ya kita membedakan mana fiil dan mana yang selainnya. Kemudian untuk lebih memastikan kita bisa buka kamus. Tapi dengan langkah-langkah di atas 1, 2, 3 insya Allah sudah cukup ya untuk bisa membedakan mana isim, mana fiil dan mana huruf. Nah, untuk menguji tingkat pemahaman kita ya terhadap bab ini, atau silakan kerjakan latihannya di sini, tentukan mana yang isim, mana yang fiil dan mana yang huruf. Coba antum kerjakan sendiri ya tanpa melihat kunci jawabannya. Kerjakan sesuai kemampuan, sesuai dengan apa yang sudah antum pahami. Ya, baru setelah itu antum cek jawaban antum dengan kunci jawaban. Dan tips bagi para pengajar ya, bagi antum yang ingin mengajarkan buku ini, tipsnya ketika mengerjakan latihan di sini, ya meskipun di sini perintahnya cuma tentukan mana yang isim, mana fiil dan huruf. Kalau di kelas bisa antum sambil tanyakan. Misalnya dikatakan al-waladu itu isim, misalnya ya, al-waladu itu isim. Maka tanya, ciri-cirinya apa? Nah gitu. Bisa sambil ditanyakan ciri-cirinya.
Kemudian kalau fiil, maksudnya fiil apa? Fiil madhi, fiil mudhari, atau fiil amr? Kemudian kalau huruf, apa nama hurufnya? Apakah huruf ataf atau huruf jar? Bisa seperti itu, ya. Untuk mengetahui apakah siswa ini sudah benar-benar paham dan juga hafal dengan istilah-istilah yang digunakan dalam buku ini. Ya barangkali ya ini ya bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.